Halo, kembali lagi kita di dalam mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Saya berharap kalian tidak bosan di dalam menyaksikan video dari mata kuliah ini. Untuk saat ini kita akan belajar mengenai adjoint dari matriks serta aturan Cramer. Adjoint dari matriks akan kita gunakan di dalam mencari inverse, sedangkan aturan Cramer akan kita gunakan di dalam mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear. Adjoint dari suatu matriks dia berkaitan dengan ekspansi kofaktor yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Jadi pada ekspansi kofaktor kita menghitung determinan A dengan mengalihkan entry-entry dalam suatu baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya dan menjumlahkan hasil kali yang telah diperoleh tersebut. Nah, jika kita mengalihkan entry-entry dari sebarang baris dengan kofaktor-kofaktor yang bersesuaian dari baris yang berbeda, perhatikan, berbeda, jumlah dari hasil kali akan 0. Demikian pula kalau kita lakukan untuk kolom. Nah, untuk lebih mudahnya memahami bagian ini, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 5. Entry dan kofaktor dari baris-baris yang berbeda. Jadi misalkan ada matriks A. Determinannya, kalau kita ambil baris pertama adalah yang ini. Nah, sekarang kita akan menyusun suatu matriks baru. Kita namakan dia A aksen. Dengan mengganti baris ketiga dari A, baris ketiga ini kita ganti dengan baris pertama, sehingga A aksen berbentuk seperti ini. Sekarang kita misalkan C31 aksen dan seterusnya adalah kofaktor-kofaktor dari entry pada baris ketiga aksen. Nah, karena dua baris pertama dari A dan A aksen itu sama, kemudian karena C31, C32, C33, C31 aksen, C32 aksen, dan C33 aksen hanya melibatkan entry-entry dari dua baris pertama dari A dan A aksen, maka dia akan menjadi seperti ini. Kalau kalian jumlahkan, nanti kalian akan menemukan bahwa determinan A aksen itu sama dengan 0. Sekarang, coba kalian cari apakah benar dia sama dengan 0? Dan ini termasuk tugas juga ya. Kita lanjut. Jadi di sini ada definisi. Jika A adalah matriks N kali N sebarang dan Cij adalah kofaktor dari Aij, maka matriks berikut ini, di mana entry-entrynya adalah kofaktor ya, disebut matriks kofaktor dari A, matrix of cofactor from A. Transpose dari matriks ini disebut adjoint dari A atau adjoint of A dan dinyatakan dengan ADJ A. Jadi bentuk ini kemudian kita lakukan transpose, itulah yang disebut dengan adjoint dari A. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi ini ada matriks A. Nanti kalian akan menemukan kofaktor-kofaktornya adalah ini. Tugas berikutnya di sini adalah kalian verifikasi dari mana datangnya C11 sama dengan 12, C21 sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan menemukan matriks ini, di mana entry-entrynya adalah setiap kofaktor-kofaktor dari A.
Nah, kalau kita transpose, nanti akan menghasilkan bentuk ini. Nah, itulah yang disebut dengan adjoint A. Jadi ingat, langkah pertama kita cari kofaktornya. Kemudian kita buat matriks. Selanjutnya kita transpose. Nah, itu adjoint dari matriks A. Sekarang kita masuk ke dalam inverse. Nah, inverse matriks dengan menggunakan adjointnya. Jadi jika A adalah suatu matriks yang dapat diwalik atau memiliki inverse, maka A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Untuk pembuktiannya harap diperhatikan ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi contoh ini menggunakan contoh 6. Jadi di dalam contoh 6 kita sudah tahu bahwa adjointnya adalah ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita cari determinannya. Determinan dari matriks A. Dalam hal ini jawabannya adalah 64. Dan hal ini dijadikan juga sebagai tugas. Nah, nantinya dengan mengalihkan determinan dengan adjointnya akan memperoleh matriks ini yang merupakan inverse dari matriks A. Sekarang kita lanjut ke dalam aturan Cramer. Jadi teorema berikut itu memberikan rumus untuk solusi dari sistem linear dengan n persamaan dan n faktor yang tidak diketahui. Jadi hanya terbatas untuk yang memenuhi hal-hal ini ya. Jadi hanya terbatas untuk n persamaan dan n faktor yang tidak diketahui atau n variabel. Nah, rumus ini dikenal sebagai aturan Cramer, Cramer's Law. Di sini dikatakan kurang diminati untuk tujuan perhitungan karena memang agak panjang memang. Tetapi memang berguna untuk mempelajari sifat-sifat matematika dari suatu solusi tanpa perlu menyelesaikan sistem secara keseluruhan. Sekarang kita lanjut ke teorema yang berkaitan dengan aturan Cramer. Jika AX sama dengan B adalah suatu sistem dari n persamaan linear dengan n faktor yang tidak diketahui, sedemikian rupa sehingga determinan A itu tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti kita tidak bisa pakai aturan Cramer ini ya. Maka sistem ini memiliki solusi yang unik. Solusinya adalah X1 sama dengan determinan A1 per determinan A, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, dan seterusnya, di mana AJ adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entry-entry pada kolom ke J dari A dengan entry-entry pada matriks ini. Kita langsung ke contoh soal ya. Nah, jadi di sini kita mau cari solusi dengan menggunakan aturan Cramer. Hal yang harus kita pahami di sini adalah apa itu A, apa itu A1, A2, dan A3. Matriks A adalah matriks ini, di mana entry-entrynya adalah koefisien-koefisien dari variabel yang ada. Sekarang kita perhatikan matriks A. Kemudian ada matriks B. Dalam hal ini B sama dengan 6, 30, dan 8. Dari mana? Dari sini. Kemudian A1 bagaimana sih kita menemukan A1 ini? Sekarang perhatikan matriks A. Matriks A kolom pertama kita ganti dengan ini. Diganti ke sini. Sehingga nanti dapatnya A1. Untuk A2, kolom kedua ini kita ganti dengan ini. Nah, nanti hasilnya adalah ini. Untuk A3, kolom ketiga yang kita ganti dengan ini. Sehingga hasilnya adalah ini. Selanjutnya kita cari determinan. Determinan dari A, A1, A2, dan A3. Nanti kita akan menemukan nilai berikut ini.
Harap kalian perhatikan ya catatan ini. Saya pikir catatan ini sangat penting untuk kalian perhatikan. Antara kelebihan dari aturan Cramer dan eliminasi Gauss, mana sebenarnya yang lebih gampang? Ada plus minusnya sebenarnya di sini masing-masing. Tergantung soalnya dan tujuan kita. Demikian untuk materi ini. Saya harap kalian dapat mengerti dan memahami. Dan ingat untuk kembali membaca, mereview materi yang sudah diberikan. Saya berharap juga kalian memiliki referensi lain selain buku ini. Buku ini memang sudah cukup bagus. Akan tetapi banyak hal juga yang memang tidak lengkap dicantumkan di dalam buku ini. Jadi sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan, saya harap tidak ditahan-tahan dan dapat langsung bertanya kepada saya. Selain itu, saya juga berharap agar kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap melakukan social distancing. Sampai jumpa di materi selanjutnya.